Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cek linearitas prodi bagi teman-teman yang akan mendaftar PPG Prajabatan tahun 2024. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, yang pertama adalah untuk prodi pendidikan guru sekolah dasar, maka prodi-prodi yang linier dengan pendidikan guru sekolah dasar ini adalah yang pertama itu adalah PG itu sendiri, yang kedua itu adalah PGMI ya, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar Buddha, kemudian ada BK untuk pendidikan Islam, BK Islam, kemudian BK Kristen, bimbingan konseling Islam, bimbingan konseling Kristen, bimbingan konseling pendidikan Islam, ya, di MS pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, berikutnya adalah pendidikan bahasa Inggris juga dianggap relevan ya, linier dengan PGSD. Berikutnya adalah pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan anak usia dini, berikutnya adalah pendidikan anak usia dini Buddha. Kemudian ini juga ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dianggap linier dengan PGSD. Pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah juga dianggap linier ya, teman-teman semua. Pendidikan bimbingan dan konseling, pendidikan bimbingan dan konseling Islam, pendidikan biologi juga dianggap linier dengan PGSD. Pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan fisika, pendidikan geografi, ya. Kemudian adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan guru madrasah Raudatul Aqtal, berikutnya adalah pendidikan IPA, pendidikan IPS, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kimia, juga dianggap linier dengan prodi PGSD untuk PPG Prajabatan. Pendidikan Kristen anak usia dini, pendidikan matematika, ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan psikologi, pendidikan sains, pendidikan sastra Indonesia, sejarah, ya, pendidikan sosiologi. Oh, ini banyak sekali nih, ya. Kemudian pendidikan antropologi, psikologi, ya, dianggap relevan dengan atau linear dengan prodi PGSD untuk Prajabatan tahun 2024. Psikologi Buddha, psikologi Islam, ya, tadris bahasa Inggris, ya. Kemudian ada tadris IPA, tadris IPS, tadris bahasa Indonesia, tadris biologi ya teman-teman, tadris fisika, berikutnya ada tadris kimia, tadris matematika, pendidikan anak usia dini. Jadi untuk prodi PGSD paling banyak prodi yang linier dengan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi peluang untuk diterima PPG Prajabatan tahun 2024 itu cukup besar, tetapi juga sekali lagi peserta yang akan bergabung di PPG Prajabatan untuk bidang studi pendidikan guru sekolah dasar juga sangat banyak. Yang kedua untuk seni budaya ya. Jadi untuk seni budaya itu yang relevan atau linear itu adalah pendidikan seni drama dan tari dan musik, pendidikan seni rupa, pendidikan seni tari, pendidikan seni musik, pendidikan seni pertunjukan, pendidikan seni tari dan musik, pendidikan seni tari keagamaan Hindu, pendidikan seni dan budaya keagamaan Hindu, seni drama tari dan musik, seni murni, seni tari, seni musik, seni rupa ya. Jadi seni pertunjukan keagamaan, pendidikan seni ya, itu juga linear dengan seni budaya ya. Kemudian pendidikan seni dan keagamaan, pendidikan seni drama ya. Berikutnya ada pendidikan seni drama, tari dan musik, seni teater itu adalah prodi-prodi yang linear dengan mapel PPG Prajabatan bidang seni budaya. Nah, berikutnya yang ketiga itulah terkait dengan bidang pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu yang relevan adalah pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, PGSD, pendidikan jasmani, pendidikan jasmani sekolah dasar, kepelatihan fisik olahraga, ilmu keolahragaan, kepelatihan olahraga, kepelatihan kecabangan olahraga, olahraga rekreasi, manajemen olahraga, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi,
Ya, berikutnya ada pendidikan guru sekolah dasar jasmani, ya PGSD pendidikan jasmani ya, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi itulah prodi-prodi yang linier dengan bidang pendidikan jasmani dan kesehatan. Berikutnya untuk pendidikan atau terkait dengan bidang bahasa Jawa, maka yang dianggap relevan itu adalah pendidikan bahasa dan sastra Jawa, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa dan sastra daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, sastra Jawa, sastra daerah dan sastra daerah untuk sastra Jawa, ya. Berikutnya yang kelima untuk bahasa Sunda. Maka prodi yang dianggap relevan itu adalah pendidikan bahasa Sunda, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, sastra Sunda, sastra daerah itu adalah yang relevan dengan bahasa Sunda. Berikutnya yang berkaitan dengan bahasa Bali ya. Jadi ada pendidikan bahasa Bali, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa dan sastra daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, sastra Bali ya, sastra agama dan pendidikan bahasa Bali, sastra daerah, pendidikan sastra agama dan bahasa Bali itu adalah prodi-prodi yang dianggap relevan dengan bidang bahasa Bali. Ya, saya lanjut untuk yang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Maka yang dianggap relevan itu adalah prodi ilmu pengetahuan sosial, tadris ilmu pengetahuan sosial, pendidikan geografi, geografi murni, pendidikan ekonomi, pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan tata niaga, ekonomi murni, ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, ekonomi syairah, ekonomi Hindu, ilmu ekonomi, ya. Berikutnya lah pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan sejarah dan sosiologi, sosiologi, sosiologi agama juga terkait dengan sosiologi Kristen, pendidikan sejarah, sejarah murni, ilmu sejarah itu adalah prodi-prodi yang relevan dengan bidang ilmu pengetahuan sosial untuk PPG Jabatan tahun 2024. Berikutnya untuk bidang IPA, maka yang dianggap relevan itu adalah dari prodi pendidikan IPA, pendidikan sains, tadris ilmu pengetahuan alam, pendidikan fisika, fisika murni, pendidikan biologi, biologi murni, tadris biologi, tadris fisika, dan pendidikan kimia. Berikutnya untuk relevan pada bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN, yang relevan itu cuma dua ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk prodi bahasa Indonesia itu sendiri, maka yang dianggap relevan adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, tadris bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan pendidikan sastra Indonesia. Ya, untuk bidang matematika, maka yang dianggap relevan itu adalah pendidikan matematika, tadris matematika, dan matematika murni. Ya, berikutnya teman-teman untuk bidang bimbingan dan konseling, maka yang dianggap relevan itu adalah pendidikan bimbingan dan konseling, pendidikan bimbingan dan konseling Islam, pendidikan psikologi konseling Buddha, bimbingan dan konseling Islam, ada juga prodi bimbingan dan penyuluhan Islam, prodi bimbingan penyuluhan Islam, bimbingan dan konseling pendidikan Islam, bimbingan dan konseling pendidikan Islam, ya. Berikutnya adalah bimbingan kemasyarakatan, ya. Untuk bahasa Jerman, maka yang dianggap relevan itu adalah pendidikan bahasa Jerman dan sastra Jerman. Untuk bahasa Prancis, maka yang dianggap relevan itu adalah dari prodi pendidikan bahasa Prancis ataupun sastra Prancis. Untuk bidang pemasaran, maka yang dianggap relevan adalah pendidikan ekonomi, pendidikan tata niaga, pendidikan ekonomi syairah, berikutnya ekonomi, bisnis, manajemen pemasaran, manajemen bisnis syariah ya. Berikutnya adalah bisnis digital, manajemen perusahaan, pemasaran digital, manajemen pemasaran internasional, bisnis dan manajemen retail, kewirausahaan, manajemen retail, manajemen pemasaran pariwisata ya. Berikutnya untuk manajemen perkantoran dan layanan bisnis, maka yang dianggap relevan itu adalah pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan manajemen perkantoran, administrasi perkantoran, ya, administrasi bisnis, ilmu administrasi bisnis, ya, manajemen administrasi perkantoran, manajemen administrasi perkantoran juga, ada manajemen perkantoran digital dan prodi administrasi perkantoran digital. Nah, untuk teman-teman yang akan memilih pengembangan perangkat lunak dan GIM,
Maka yang dianggap relevan itulah pendidikan teknik informatika dan komputer, pendidikan ilmu komputer, pendidikan komputer informatika, rekayasa sistem komputer, ilmu komputer, teknik informatika, teknologi informasi, sistem dan teknologi informasi, sistem komputer, teknik komputer ya. Berikutnya juga ada pendidikan teknologi informasi dan komputer, pendidikan teknologi informatika dan komputer ya, dan teknik komputer dan jaringan. Berikutnya untuk teknik mesin ya teman-teman, maka prodi yang dianggap relevan itu adalah pendidikan teknik mesin, pendidikan vokasional teknik mesin, teknik metalurgi ya, teknologi rekayasa manufaktur, berikutnya ada teknik mesin dan biosistem, teknologi rekayasa mesin, teknologi metalurgi dan material, ya berikutnya ada teknik mesin dan manufaktur, kemudian ada teknik desain dan manufaktur, rekayasa metir dan lain-lain. Ya, berikutnya untuk teknik ketenaga listrikan, maka yang dianggap relevan itu adalah teman-teman dari prodi pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik elektronika, pendidikan vokasional teknik dan atau rekayasa elektronik, ya pendidikan vokasional teknik elektro, berikutnya adalah teknologi rekayasa otomasi, teknik elektroindustri, elektronika dan instrumentasi, elektronika instrumentasi, teknologi rekayasa elektronika, teknologi rekayasa sistem elektronika, dan lain-lain. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang mendaftar di teknik elektronika itu sendiri, maka yang dianggap relevan itu adalah dari teman-teman yang lulus pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik metralurika, teknik mekatronika, teknik telekomunikasi, teknologi rekayasa mekatronika, pendidikan vokasional teknik elektro, berikutnya ada elektronika instrumentasi, teknologi rekayasa elektronika, dan teknologi rekayasa sistem elektronika. Silakan teman-teman cek sendiri ya. Tetapi juga teman-teman nanti silakan ketika mendaftar, teman-teman pilih sesuai yang ada. Kalau memang tidak ada, berarti prodi teman-teman dianggap tidak linier dengan prodi-prodi yang ditawarkan untuk PPG Prajabatan 2024. Berikutnya saya lanjutkan untuk bidang kuliner. Maka yang dianggap relevan itu adalah pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga, pendidikan vokasional seni kuliner, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan tata boga, manajemen industri catering, bisnis jasa makanan, manajemen kuliner ya, akomodasi dan catering, seni kuliner dan pengelolaan jasa makanan, dan manajemen industri jasa makanan dan gizi. Ya, teman-teman untuk prodi teknik konstruksi dan perumahan, maka yang dianggap relevan adalah pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik sipil, pendidikan teknik arsitektur, pendidikan teknik sipil dan perencanaan, pendidikan konstruksi bangunan, pendidikan vokasional, konstruksi bangunan, teknik sipil, teknik arsitektur. Berikutnya ada teknik sipil bangunan gedung, manajemen rekayasa industri, konstruksi bangunan gedung, jasa konstruksi, teknologi rekayasa dan pemeliharaan bangunan sipil, teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil, teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur, teknik bangunan rawa, teknik sipil pertahanan, dan yang lain-lain. Silakan teman-teman cek sendiri. Lagi ya, untuk yang bidang busana ya, maka yang dianggap relevan itu adalah teman-teman dari prodi pendidikan tata busana, berikutnya ada pendidikan vokasional desain fashion, pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga, pendidikan kesejahteraan keluarga ya, desain mode, fashion design, desain mode batik, desain fashion, tata busana, kemudian ada desain mode kria batik, fashion merchandising, dan tata rias dan busana. Untuk animasi ya, jadi prodinya animasi, desain komunikasi visual, multimedia, ya, ini juga ada teknologi pendidikan ya. Berikutnya ada pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, desain grafis, desain produk, desain media, teknologi rekayasa multimedia grafis. Untuk perhotelan ya teman-teman, itu adalah pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan pariwisata, manajemen perhotelan, pengelolaan perhotelan, manajemen bisnis pariwisata, hospitality dan pariwisata, pengelolaan konvensi dan pariwisata. Berikutnya ada kesejahteraan sosial, pembangunan sosial dan kesejahteraan, pariwisata budaya dan keagamaan, pengelolaan acara, berikutnya adalah manajemen konvensi dan event, ya berikutnya adalah manajemen resort dan leisure. Dan teman-teman semua silahkan cek sendiri ya. Jadi itulah
dari beberapa prodi. Kalau yang sejarah ya, teman-teman bisa gabung dari pendidikan sejarah dan sosiologi, sejarah dan ilmu sejarah ya. Berikutnya untuk pekerjaan sosial, maka yang dianggap relevan itulah dari prodi pekerjaan sosial, pendidikan luar sekolah, pendidikan sosiologi dan antropologi, ya pendidikan kesejahteraan keluarga, ilmu sosiantri, terapi okupasi, rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, pendidikan non formal ya, masuk juga dan pendidikan masyarakat. Ya, untuk informatika maka teman-teman yang bisa bergabung itu adalah dari prodi informatika, ilmu komputer, komputer multimedia, pendidikan ilmu komputer, pendidikan informatika maksudnya ya pendidikan komputer, berikutnya ada PJJ, teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer, teknik perangkat lunak, teknologi rekayasa komputer, teknologi rekayasa perangkat lunak, dan yang lain-lain. Untuk pendidikan luar biasa, PLB ya, maka yang dianggap relevan itu adalah dari prodi pendidikan khusus, pendidikan luar biasa, dan pendidikan luar biasa atau PLB. Ya, teman-teman semua itu semua informasinya, jadi silakan teman-teman cek kembali. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendaftar di PPG Prajabatan tahun 2024 ini dan sukses lulus menjadi kandidat. Terima kasih.